Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti biasa, kita bertemu kembali di latihan bersama hari Selasa. Em, dan topik hari ini yang akan dibawakan Anthony sebagai host yaitu Understanding the Monkey Mind. Oke, sebelum kita mulai latihan hari ini, seperti biasa kita akan membangkitkan motivasi kita yang baik dengan membacakan aspirasi pembuka. Kita bacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari kecelakaan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari kecelakaan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, aku akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari kecelakaan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, selanjutnya saya akan memandu. Kita lakukan body scanning dulu atau meditasi dengan objek sensasi tubuh ya. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman, luruskan tulang punggung, bahu tetap rileks. Anda bisa duduk bersila di atas matras ataupun lantai, dan bagian duduk di atas kursi, usahakan telapak kaki menginjak ke lantai. Anda bisa menutup mata Anda atau tetap membuka mata Anda bila Anda nyaman. Oke, kita istirahat, kesadaran terbuka, just relax, apa adanya. Katakan dulu rencana-rencana Anda yang akan Anda lakukan, ataupun hal-hal yang terjadi hari ini, dan berada di saat ini, just relax. Sekarang bawa kesadaran Anda ke atas ubun-ubun kepala. Sadarin saja sensasi yang ada di situ. Kemudian beralih ke mata, hidung, telinga,
bibir, dagu, leher, mungkin ada sedikit sensasi lelah ataupun tegang, sadari saja. Cukup terima apapun itu. Kemudian beralih ke bahu, dada, Anda bisa rasakan, sadari naik turunnya dada ketika Anda bernafas, ataupun perut, kembang kempisnya perut, kemudian beralih ke punggung, pinggang, lengan bagian atas, telapak tangan, bagian pinggul, dan tulang duduk yang menopang tubuh Anda dan bersentuhan dengan matras ataupun kursi. Kemudian ke paha, betis, telapak kaki. Sekarang coba sadari bagian tubuh yang paling dominan sensasinya saat ini, dimanapun itu. Oke, sekarang letakkan objek sensasi tubuh. Anda beristirahat di sadaran terbuka atau open awareness. Hanya beristirahat apa adanya.
Just relax. Bagi yang menutup mata, Anda bisa perlahan-lahan kembali membuka mata Anda. Oke, nah, body scanningnya selesai. Kemudian kita persilakan Bro Anthony untuk memulai sesi malam ini. Ya, oke. Makasih, Kak Gunawan. Ya, Thank you sudah bantu pandu meditasinya. Oke, suara saya oke, terdengar ya? Jelas? suara jelas dan gambar juga jelas. Oke, thank you. Oke, selamat malam teman-teman semua. Em, Hari ini kita akan bahas topiknya adalah Understanding the Monkey Mind. Nah, Monkey Mind ini batin monyet liar ya, yang mungkin sering dibahas oleh Mingyu Rinpoche. Sebelum kita mulai, mari kita simak satu video dari Rinpoche. Lalu saya akan bantu untuk merangkum poin-poin yang dari video tersebut. Oke, sebentar ya. Share sound. Between you, the Eh, Ke Gunawan, apakah ada suara yang muncul? Suara ada, iya. Ada ya, oke. Oke, kita mulai ya. monkey mind is not bad, not good. The important is the relationship between you and monkey mind. So if you treat monkey mind as your boss or enemy, then the problem. Monkey mind is restless, crazy, you don't want to have crazy boss. Or if you try to fight with the monkey mind, then monkey mind become your enemy. Then you have enemy always there in your mind. But if you make friends with the monkey mind, and actually monkey mind is quite good. Monkey mind is useful, then eventually monkey mind transform into wisdom, love, compassion, awareness. So therefore the relationship with the monkey mind is really important. So the one of the important thing is to really make friends with the monkey mind, you have to get to know each other well. That's very important. So now I will tell you a little bit about how monkey mind making the problem. Okay? So one day you went to bathroom and look at the mirror, and suddenly you see something in your face, maybe wrinkles, new wrinkles, or the old wrinkle already there, but you haven't recognized before, or you see something, maybe your right cheekbone is a little bit bigger than left cheekbone, or crooked, your nose, pimple, something. So then the monkey might say, oh dear, something, some problem in my face, the cheekbone. Then you are a little bit worried. And after finish the, using bathroom, you come back and you might have breakfast. And while you're having breakfast, you're thinking about cheekbone again. Oh, cheekbone, yes. What happened is in the brain, there's neurons, what I call gossipy neurons. They love gossip. And they're talking each other. Oh, cheekbone is ugly, ugly face, ugly face. And then more and more neurons, they join together and become group. And the group is become bigger, bigger.
So, how to work with monkey mind, right? So, the key point is if you try to fight, it doesn't work. If you listen and believe I'm ugly, yes, I have cheekbone is terrible, it doesn't work. So what you have to do is, for the meditation practice is, we need to free monkey mind with a very skillful way. So what is the skillful? Make friends with the monkey mind. And how to make friends with the monkey mind? Giving banana doesn't work. So you need to give job to monkey mind. If you can give job to monkey mind, then you become boss. Monkey mind become your employee. And the job is all these different meditation techniques. And slowly, slowly, your mind become more calm, peaceful. Not only calm and peaceful, pliable, walkable. So now, monkey mind become more better, nice, wiser, kind. So then monkey mind become benefit for you. So the matter is the relationship between you and monkey mind. That is a matter. But the monkey mind is not bad, not good. Oke. Oke. Bisa lihat slide-nya? Ya, bisa. Tampil ya? Oke. Oke. Jadi, um, understanding the monkey mind. Oke, jadi di video yang pertama, Minggu Rinpoche kasih poin batin monyet ini ya. Batin monyet kita ini itu eh, bukan hal yang buruk dan juga eh, bukan hal yang buruk dan baik gitu. Yang paling penting adalah bagaimana hubungan kita antara batin monyet ini. Oke, kalau kita eh, Kalau kita berhubung dengan batin monyet ini sebagai sebagai bos kita atau musuh kita, ini akan menjadi masalah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini, hmm, jadi gini, oke, mungkin di awal batin monyet itu mungkin seperti kayak eh, yang liar ya, batin yang liar gitu. Batin yang liar mungkin dia bisa cemas, mungkin dia bisa mengansumsi hal-hal yang melebihkan kayak gitu ya. Nah, kalau kita kita anggap Monkey Mind ini sebagai bos, ya pasti bermasalah karena kita jadi terikut olehnya, gitu ya. Kalau kita mau coba untuk melawannya, eh, kalau kita anggap Monkey Mind itu musuh, ya ini juga akan kendala. Nah, Monkey Mind ini dia ini biasanya restless. Restless itu kayak tidak bisa diam. Ya, karena disebut juga crazy atau gila. Nah, kan kata Rimboche bilang, kamu nggak mau kan ada bos yang gila gitu. Dan jika kamu coba untuk berlawan dengan Monkey Mind ini, Monkey Mind akan menjadi musuh gitu. Karena sesuatu yang eh, kalau kita kenapa jadi musuh ya? Karena kalau kita nggak suka dengan Monkey Mind ya, kita akan selalu seperti berantem dengannya. Dan Minggir Rinpoche pernah bilang, kalau fenomena apapun yang kita tidak sukai, bukan tidak sukai, yang kita mencoba untuk menyingkirkannya atau membloknya, eh, itu akan menjadi sebab dari penderitaan. Ya, fenomena apapun yang kita ada atau aversion sebentar ya. Aversion itu bahasa Indonesianya kita pakai Google Translate dulu. Ya, yang kebencian lah ya. Fenomena apapun yang kita ada kebencian itu akan menjadi em,
cause of suffering, ya, penyebab dari penderitaan. Dan kita akan jadi ada musuh. Kita akan berlawan secara internal di dalam batin kita terhadap dengan monkey mind ini. Jadi kita akan selalu ada musuh di batin kita. Jadi ini juga tidak tidak oke. Lalu jika kita bisa mulai berteman dengan monkey mind ini, monkey mind bisa menjadi baik untuk kita. Monkey mind bisa menjadi hal yang berguna untuk kita. Dan pada akhirnya kita bisa mentransformasi batin monyet ini menjadi kebijaksanaan, cinta kasih dan welas asih, dan kesadaran. Ya, jadi untuk di Joy Living Level 1 ini kita lagi eh, ngomong tentang kesadaran. Area-area fokus poinnya di kesadaran. Nah, jadi maka itu hubungan kita antara kita dan batin monyet kita itulah yang penting. Bagaimana kita berhubung baik dan berteman dengan batin monyet ini. Karena batin monyet ini is neither good or bad, ya. Nah, di sini Rinpoche tadi di video, Rinpoche kasih contoh. Contohnya adalah saat melihat ke saat seseorang melihat ke WC, lihat di cermin, dan dia melihat, oh ternyata ada wrinkles ya. Wrinkles ini apa ini? Coba. Kerutan kali ya. Kerutan, iya. Thank you, Kogun. Kok Gunawan lebih cepat dibanding Google Translate. Makasih kok. Nah, kerutan ya. Eh, Mungkin kita ada lihat kerutan atau mungkin pipi kanan mungkin lebih besar dibanding kiri atau mungkin hidungnya miring atau ada jerawat gitu ya. Jadi mungkin hal itu sesuatu yang baru atau mungkin itu ada sesuatu yang sudah ada dulu, tapi kita baru menyadarinya gitu. Nah, saat kita menyadari hal yang baru itu, eh monkey mind akan, oh, gawat nih, ini ada masalah nih. Kenapa pipi saya yang sebelah kiri lebih besar dibanding yang kanan kayak gitu. Dan ini menjadi kekhawatiran, ya. Dan contohnya lanjut saat di saat Anda ke toilet atau saat Anda makan pagi, Anda selalu berpikir tentang eh, pipi kiri Anda ini gitu. Dan nggak cuman itu, saat Anda sudah merasa khawatir ini, di belakang eh, apa ya tadi dibilang ghost neuron ya syaraf-syaraf di dalam Anda itu sedang bergosip gitu kata Mingi Rinpoche bilang mereka saling bergosip dan mereka saling ngomong lah ya bahwa pipi kirinya memang jelek ya iya jelek jelek iya jelek 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 pipi kiri jelek gitu jadi ya malah ini membesarkan cerita ini gitu ya. Gossiping neuron ini mereka eh, join together, mereka saling eh, bertemu, mereka bikin grup dan mereka bikin seolah-olah eh, ini makin besar lagi, makin besar lagi, makin besar lagi gitu. Ya, sampai mungkin saat Anda pergi keluar ke rumah, ya Anda saking besarnya eh, Anda lihat kok kenapa orang-orang sedang melihat saya ya kayak gitu. Apakah dia sedang melihat pipi kiri saya yang besar ini gitu. Ya, jadi saking besarnya eh, cerita yang kita sudah buatkan, Monkey Mind itu berliar dan menceritakan sesuatu yang sangat besar, akhirnya eh, itu yang kita rasakan gitu dan itu sebagai hampir sebagai nyata gitu. Ya, atau contoh yang lain yang sering Rinpoche katakan, kadang-kadang orang membuat gunung dari bukit yang kecil, gitu ya. Jadi sebenarnya bukitnya itu kecil, tapi
seolah-olah dipersepsikannya sebagai sangat besar sekali gitu. Nah, di sini eh, kita bisa lihat contoh dari gambar ini ya. Di sini adalah facts ya. Facts itu fakta ya. Ini adalah sebetulnya ukuran bukit tersebut gitu ya. Dan bukan bukit lah, ini bisa dibilang very very small hill ya. Mall itu tuh seperti hewan ya, hewan yang suka gali-gali-gali terus tiba-tiba jadi kayak bukit kecil gitu di dalam tanah di atas tanah gitu. Jadi ya seperti itu. Mungkin faktanya tuh oke, mungkin ada sedikit pipi kiri Anda sedikit lebih besar sedikit. Ya mungkin faktanya ada sedikit, tapi tidak sebesar itu masalahnya gitu. Cuman gara-gara Monkey Mind itu ya ini ya di layer kedua asumsi asumsi ya kita seperti membikin ini membesarkan ini sampai jadi bentuknya hampir seperti kayak gunung begitu. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita bekerja kerjasama dengan Monkey Mind ini? Nah, di sini Rinpoche bilang poin yang paling penting kalau misalnya kita tahu nih ini saya tahu nih Monkey Mind saya arahnya sudah mau ke sana ya, yang negatif gitu. Dan aduh saya nggak suka banget. Dan kita coba untuk berlawan ya, itu tidak tidak akan itu tidak efektif ya. Seperti yang tadi di contoh yang saya maksud bilang bahwa semakin kita mencoba melawan apapun itu akan menjadi lebih besar buat kita ya. Dan juga kita akan lelah karena kita kerjanya jadi cuman apa? Cuman bertengkar olehnya. Dan kedua, jika Anda mendengarkan dan mempercayai apa yang dikatakan oleh Monkey Mind ini, oh ya bahwa oh ya saya tuh jelek ya, eh, kiki piris, i- eh, pipi kiri saya itu eh, nggak bagus gitu. Nah ini juga tidak efektif, oke? Nah, jadi kita harus bagaimana cara kita bisa terbebas dari batin monyet ini dengan cara yang skillful, dengan cara yang terampil, yang bijaksana. Bagaimana? Bagaimana cara kita bisa eh, berteman dengannya? Nah, di sini Rinpoche bilang, kalau kita kasih banana kepada monyet, ya. Nah, di sini ini ini foto di Bali ya. Ini di Uluwatu. Ko Gunawan ada di Bali nih, pasti tahu nih. Atau teman-teman yang sudah pernah ke ini ya, ke Bali ya. Mungkin pernah ke Uluwatu ya. Di sana banyak monyet dan biasanya monyetnya itu nggak tahu kenapa, tapi suka mengambil kacamata atau barang-barang Anda. Makanya kacamata suka dilepas gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat monyet itu sedang mengambil kacamata dan dibarter oleh eh, apa orangnya dengan buah gitu ya. Nah, sayangnya batin monyet kita tidak bisa dilakukan seperti ini. Kalau bisa dilakukan seperti ini, wah, saya akan melakukannya setiap hari. Dan saya akan stok banyak buah di rumah untuk batin monyet saya. Tapi ya, actually that's not the case ya. Untuk batin monyet kita tidak bisa melakukan hal ini. Ya. Tapi di Uluwatu bisa. Oke, jadi bagaimana cara eh, tampil ini untuk kita berteman dengan batin monyet kita? Yaitu adalah kita perlu memberikan job ya atau tugas atau kerja lah untuk batin monyet kita. Ya kita kasih job untuk Monkey Mind dan kita akan menjadi bos. Jadi sekarang dengan kita melakukan hal itu, otoritasnya itu sudah switch. Ya, yang tadinya kita selalu em, yang biasanya Monkey Mind itu bos kita dan kita hanya ikutin saja. Sekarang kita mulai switch posisi, ya. Tapi kita harus melakukannya itu dengan
ada intention, ya. Intention ini apa bahasa Indonesianya? Intention. Ada niat ya. Kita ada niat untuk kita mau mengasihkan tugas kepada monkey mind kita ini. Dan saat kita kasih tugas kepada monkey mind ini, kita langsung menjadi, kita di posisi yang berbeda sekarang. Ya, kita menjadi bos dan monkey mind akan menjadi employee gitu. Lalu pekerjaan ini apa yang bisa kita kasih ke monkey mind? Yaitu adalah teknik-teknik meditasi yang kita sudah pelajari ini atau yang sudah kita gunakan yang atau seperti yang Ko Gunawan apa gunakan yaitu body scanning ya kita mengamati badan ataupun bisa jadi objek meditasi yang nafas ya suara emosi pikiran dan lain-lain oke jadi ini semua adalah job yang bisa kita gunakan untuk kita kasih kepada monkey mind kita. Dan ya, dan jika kita perlahan-perlahan, kalau kita rajin untuk mengasih pekerjaan ini kepada monkey mind kita, lama-lama dia akan menjadi lebih tenang. Ya, dia akan menjadi lebih eh, ini pliable ya, mungkin fleksibel ya salah satunya ya. Pliable, fleksibel ya, dan workable ya kita bisa gunakannya. Dan jika batin monyet ini bisa lebih bijaksana ya dan lembut, hatinya baik hati, eh, batin monyet ini akan menjadi sangat berguna untuk kita gitu. Oke, lalu berikutnya adalah eh, saat kita kasih, oke kita mau mulai nih kasih pekerjaan ke batin monyet kita. Nah, di sini pentingnya adalah kita hanya kasihnya part-time job saja, ya. Jangan langsung kasih full-time job, ya, karena batin monyet belum terbiasa. Jadi, kasihlah part-time job kepada batin monyet ini, ya. Makanya mungkin sedikit demi sedikit, ya. Atau yang sering dibilang oleh Minggu Rinpoche adalah glimpse, ya sekilas, sekilas saja, sekilas mungkin 2 detik, ya mungkin 1 detik, ya mungkin 3 detik untuk mengamati objek-objek meditasi tersebut. Itu bisa nafas, bisa suara, bisa merasakan badan, pikiran, emosi, dan lain-lain. Oke, ini juga disebut oleh yang sering Minggu Rinpoche bilang adalah short time many times. Ya, jadi waktu yang pendek, ya, tapi diulangnya berkali-kali kali gitu. Ya, dan juga jangan marahin batin monyet ini, gitu ya. Jadi, go easy, ya. Ketika kasih part time, sama seperti saat Anda mungkin nge-gym, ya, Anda nggak mungkin langsung eh, kalau Anda tidak pernah nge-gym, Anda tidak mungkin langsung ngangkat berat yang 25 kilo atau 30 kilo. Pastinya Anda mulai dulu dari 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Nanti kalau sudah Anda bisa banyak repetisinya, Anda boleh naikin lagi kayak gitu. Jadi go slow, oke? So 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 part-time job yang dikasih oleh Monkey Mind. Oke, ini saya mau ceritakan eh, personal experience saya, pengalaman saya tentang batin monyet ini yang mungkin berapa hari yang lalu di weekend kemarin terjadi. Jadi weekend kemarin saya ikut sepupu saya main tenis di tenis area lah gitu. Dan sepupu saya membawa banyak teman-teman teman-teman dia yang saya belum kenal, teman-teman kuliah dia. Lalu kita main dan ya oke lah ya.
baik gitu kita main. Lalu biasanya setelah kita main, karena courtnya cuma satu dan orangnya ada 6, jadi kita gantian gitu. Nah, saat kita gantian, pastinya ada grup yang istirahat, ya kan? Nah, saat grupnya istirahat, ya biasanya kita eh, ngobrol gitu ya, saling saling kenal dan lain-lain. Dan saat itu waktu itu saat gantian saya yang istirahat gitu. Jadi kita mulai ngobrol lah sama teman-teman yang saya baru kenal ini. Lalu saya ngobrol, kita berkenalan. Lalu tiba-tiba ada eh, seperti pikiran yang muncul ya, atau bisa dibilang batin monyet yang muncul karena ini orang baru. Saya mikir, aduh, ini mau ngomong apa lagi ya? Atau saya kalau ngomong topik ini oke nggak ya? Nanti awkward nggak ya? Kayak gitu. Awkward itu aneh nggak ya? Gitu. Mulailah muncul rasa cemas gitu. Dan udah gimana ya gitu. Padahal mungkin di sisi dia ya dia biasa aja ya. Dia dengar saya biasa aja. Ya everything is normal gitu ya, everything is fine. Cuman di dalam diri saya itu banyak sekali monkey mind saya mulai kemana-mana gitu. Aduh nanti ngomong ini oke nggak ya? Apa jangan ngomong ini ya? Atau kita ngomong ini aja ya? Jadinya saya sebet kaku gitu. Dan kalau saya lihat lagi kembali, itu seperti saya eh, saya saya di tahap di mana saya mengikuti ya saya Monkey Mind itu menjadi bos saya dan di saat itu saya jadi cemas dan kaku dan juga saya tahu saya tidak mau merasa cemas dan kaku itu jadi sepertinya saya juga lagi berlawan dengan batin monyet saya ya jadi itulah dua hal ini sedang happening ya sekaligus gitu sedang happening at the same time. Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebetulnya mungkin saya yang membuat diri saya sendiri yang menghambat eh, conversation itu, gitu. Sebetulnya eh, kalau kita kalau tidak ada itu semua, sebenarnya fine-fine saja, gitu ya. Dan sekarang kalau saya lihat balik lagi, saya mikir, oke, mungkin next time kalau misalnya itu terjadi lagi, ya idenya saya bisa mungkin mengamati nafas. Saya kasih job kepada Monkey Mind untuk mengamati nafas. Atau saya kasih job untuk Monkey Mind untuk eh, sadari saja ya suara, ya menyadari suara dari percakapan kita. Atau menyadari eh, itu ya form, ya visual form ya. Eh, Minta batin monyet untuk menyadari hmm, apa visual lah sosok sosok orangnya gitu ya dan mungkin setelah itu harusnya fine fine gitu ya jadi ini sesuatu yang bisa saya remind buat diri saya dan bisa saya coba next time gitu oke jadi ini contoh batin monyet eh, salah satu example ya oke oke now that kita sudah tahu eh, apa yang harus kita lakukan oleh batin monyet ini dan untuk kita berteman eh, batin monyet ini adalah kita mengkasih job ya supaya batin monyet ini tidak berkeliaran. Nah, sekarang kita akan berlatih bersama untuk mengasih job atau kerjaan kepada batin monyet ini. Oke? Dan kita akan melakukannya dengan objek meditasi nafas. Dan di sini adalah counting breath. Artinya, kita tidak hanya menyadari nafas, tapi kita akan menghitung nafas kita. Jadi, saat nafas, saat Anda menyadari nafas masuk dan keluar, kita hitung itu satu. Oke? Lalu nafas masuk dan keluar lagi, kita akan hitung itu dua.
Oke, kita akan hitung seterusnya sampai ke angka 7. Oke. Lalu setelah angka 7, Anda akan balik lagi ke angka 1. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai, balik lagi ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya kayak seperti cycle. Nah, jika Anda eh, jika teman-teman bingung, aduh, tadi itu saya di angka berapa ya? Tadi di angka 4 atau 5. Mungkin eh, mungkin terhanyut. It's okay, no problem. Kalau Anda tidak Anda bingung Anda tadi di angka 4 atau 5, balik saja ke angka 1, kembali ke 1. Oke? Ya, bisa diikutin ya. Oke. Kita akan coba bersama untuk ngasih tugas kepada monkey mind kita. Kita akan coba berteman dan kasih tugas kepada monkey mind kita dengan objek meditasi nafas sambil kita hitung. Oke? Oke, jelas ya. Oke, sekarang mari ambil posisi meditasinya. Tegakkan tulang punggung, rilekskan badan, mata boleh dipejam atau dibuka, manapun yang nyaman bagi Anda, silakan. Dan sebelum kita mulai, rasakan badan Anda dan rilekskan badan Anda. Relax is okay, tidak bisa relax juga oke. Jika Anda tidak bisa relax, izinkan Anda tidak bisa relax. Karena dengan Anda mengizinkan Anda tidak bisa relax, ini juga relaxing. Oke, sekarang mari kita bersama-sama mengamati nafas kita. Kita kasih job kepada monkey mind untuk mengamati nafas. Kita akan hitung setiap nafas masuk dan keluar. Bisa dihitung di dalam hati. Satu, seperti itu. Nafas masuk dan keluar. Dua, dan seterusnya. Biarkan tubuh Anda bernafas secara natural. Kita di sini tugasnya hanya menyadari nafas saja, nafas kita. Nafas pendek oke, nafas panjang oke, nafas berat oke, nafas ringan oke. Nafas apapun oke. Oke, kita lanjut mengamati nafas sambil kita menghitungnya.
Kadang saat kita bernafas, mungkin ada sensasi lain yang muncul, mungkin di badan kita, atau emosi, atau ada pikiran. It's okay, biarkan mereka datang dan pergi. Selama kita masih ingat dengan nafas, ingat dengan mengamati nafas dan menghitungnya, it's okay. Kita masih di dalam meditasi. Dengan kita mengamati nafas, kita sedang mengasih pekerjaan kepada batin monyet kita. Dengan hal seperti ini, kita sedang berteman dengan batin monyet kita. Oke, sekarang Anda boleh melepaskan objek nafasnya dan hitungnya. Lepaskan objek meditasinya. Bagi yang nutup matanya, boleh buka matanya. Dan kita akan beristirahat di sini sejenak. Tidak perlu lagi bermeditasi, hanya beristirahat saja di sini sejenak. Oke, ya, oke. Bagaimana teman-teman? Oke ya, bisa diikutin ya. Ini meditasi nafas ini menurut saya sangat sangat gampang untuk dilakukan dan apalagi untuk beginner. Dan ada juga seperti activity yang di mana kita menghitung nafasnya. Jadi terkadang ini lumayan hmm, oke untuk dilakukannya, apalagi sebagai pemula. Oke, oke kita lanjut ya. Oke, jadi batin monyet ini kita akan bahas lagi sedikit tentang batin monyet. Batin monyet ini dia bisa bentuk atau bermanifestasi sebagai bentuknya mungkin overthinking, ya, ataupun stres, ataupun rasa kepercayaan diri yang rendah, ataupun kecemasan,
atau rasa sedih yang berlebihan atau apa marah ya, apapun jealous ya, rasa iri, dendam dan lain-lain gitu ya. Nah, asumsi ya. Nah, dan ini juga dari pengalaman saya saat mungkin overthinking ini ada atau stres ataupun apa yang lain-lainnya, biasanya cenderungnya kita mencari stimulus yang lain untuk memenang, menenangkan batin monyet ini ya atau menetralin batin monyet ini. Biasanya orang-orang bisa em, cari makanan yang mungkin junk food ya atau lihat sosial media ya, lihat YouTube atau lihat Instagram, TikTok dan lain-lain. Atau wah saya mau pergi berlibur kayak gitu. Atau mau minum kopi, atau minum coklat, atau es krim dan lain-lain. Ya, sebenarnya hal-hal ini mungkin bisa bantu sedikit, tapi dia akan bantunya secara temporary karena mereka semua ada masanya. Ya, jadi mungkin ada terasa happy, tapi nanti dia tidak selamanya gitu, dia akan turun kayak gitu. Nah, makanya di sini Minggu Rinpoche ingatkan bahwa the real happiness ya, the genuine happiness, the real happiness, kebahagiaan yang sejati itu adalah saat kita terkoneksi oleh hakikat baik kita atau basic goodness kita, yaitu adalah kesadaran, cinta kasih dan welas asih dan kebijaksanaan. Nah, untuk hari ini kita lagi sedang eh, apa ngomong tentang kesadaran melalui objek-objek meditasi, yaitu seperti nafas tadi atau body scanning, suara, emosi, dan lain-lain. Oke, dan di sini juga Minggu Rinpoche pernah katakan, oh iya, ngomong-ngomong stimulus ini, ada satu contoh juga. Saya ingat Rinpoche pernah ngomong, ada dia pernah kasih contoh bahwa orang ada satu yang ingin meditasi karena mereka ingin mendapatkan mungkin super power ya, mungkin mendapatkan satu yang power yang super gitu. Contohnya mereka mau terbang kayak gitu ya. Saya mau meditasi supaya saya nanti bisa terbang. Dan Minggu Rinpoche bilang, ya ini hal yang nggak penting ya. Pertama ya, satu sekarang kita sudah ada pesawat, udah bisa terbang gitu loh. Nggak usah apa bermeditasi sampai bisa terbang gitu. Dan kedua, kalau batin monyet ini masih kita hubungan antara kita dan batin monyet ini masih belum baik, ya batin monyet itu akan ikut terbang dengan kamu. Kalau kamu pun bisa terbang, dia akan ikut terbang juga dengan kamu di angkasa gitu. Dia akan selalu mengikuti kamu gitu. Nah, makanya alangkah baiknya kita mempunyai hubungan yang baik dengan batin monyet kita ini. Ya, hubungan yang baik dengan kita eh, kasih pekerjaan yang tadi, ya objek-objek meditasi. Karena bukannya nggak boleh untuk kita misalnya makan es krim atau pergi ke liburan dan lain-lain. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya bikinlah fondasi yang baik. Jadi nanti hal-hal yang seperti ini kita bisa tetap enjoy. Tapi fondasi kita baik dengan kita menjaga dan berteman monkey mind kita ini. Nah, di sini ada satu contoh lagi Minggu Rinpoche bilang bahwa orang yang menang lotre, ya, anggaplah dia menang lotre 1 miliar USD, ya US dollar, ya, dibanding mengamati nafas yang bosen. Mana yang bikin lebih happy, gitu ya. Pasti banyak orang bilang, ya pasti yang menang lotre lah, ya, lo menang lotre 1 miliar USD, pasti ini akan bikin saya lebih happy, gitu. Tapi sebenarnya eh, setelah dari penelitian dari saintis bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Saat Anda menang lotre 1 miliar USD, mungkin Anda akan merasa happy
for a couple of months ya, mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan, ataupun mungkin setahun Anda bisa merasa happy. Tapi setelah itu dia akan menurun lagi. Malah dia akan menurunnya di bawah eh, apa ya, baseline. Baseline itu seperti garis dasar, garis dasar kebahagiaannya ya, lebih turun lagi. Tapi dengan Anda mengamati nafas yang membosankan ini, malah itu yang akan bisa membantu untuk improve baseline happiness-nya. Nah, di sini ini quote dari Minggu Rinpoche. Rinpoche bilang, winning the lottery cannot change your baseline of happiness, but watching your boring breath can change your baseline. Ya, itu yang tadi yang saya sudah ngomong gitu. Dengan kita watching boring breathing, ini ada a feeling of completeness. Ya, kita merasa seperti complete. Kita merasa a feeling of well-being, fundamental okayness. Ya, yang tadi ya fundamental okay gitu, fundamental yang kuat gitu, yang oke. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan dari eh, coffee ataupun menang lotre gitu. Oke, Oke, jadi pada akhirnya Monkey Mind ini tidak jelek, tidak juga baik. Ya, dia bukan jelek, bukan baik ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa hubungan baik, bagaimana hubungan kita antara kita dan Monkey Mind ini. Ya, jadi intinya dari teaching Minggu Rinpoche hari ini yang ingin disampaikan bahwa kita semua pasti punya Monkey Mind, ya. Dan kadang kita lupa, kita terjebak dengan Monkey Mind kita. Dan ini untuk ingatkan saja bahwa kita Monkey Mind kadang-kadang bisa menjadi bos kita. Dan kita terbawa saja dengan apapun yang dikatakan oleh Monkey Mind tersebut. Dan kadang kita nggak suka dengannya. Makanya kita berlawan dengan Monkey Mind ini. Dan di sini kita tahu bahwa berlawan itu tidak efektif dan mengikutinya apalagi juga tidak efektif. Jadi yang efektif adalah kita berteman dengannya dengan kita niatkan dengan kasih job-job objek meditasi ini. Ini menurut saya sangatlah penting karena kalau kita tidak mengasih atau tidak rajin mengasih job kepada monkey mind kita, walaupun kita harus melakukannya dengan ini ya short time many times ya yang tadi ya part time. Kalau kita tidak rajin mengasih ya, kalau kita tidak kasih job lebih tepatnya ya monkey mind akan berkeliaran gitu ya. Dia akan berkeliaran dan ya kita bisa bisa kadang-kadang bisa terpengaruh olehnya gitu. Ya kita bisa mengikutinya atau kita bisa eh, apa berlawan dengannya. Makanya paling baik adalah kita kasih job kepada monkey mind. Oke, dengan objek meditasi yang sudah kita pelajari di Jol 1. Oke, jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita masih ada sisa 2 menit. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang monkey mind ataupun latihan meditasi Anda, silakan kita bisa meluangkan waktu sebentar untuk tanya dan jawab. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, oh ada tanya. Ini dari saudari Yin Yin. Kok izin tanya ketika kepala lagi mumet, apakah sebaiknya kita meditasi atau resting atau tidak sama sekali? Oke, thank you.
Kak Yinin atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Kalau ketika kepala lagi mumet, mumet itu banyak pikiran ya, Kogun ya? Atau lagi sakit kepala? Ada masalah misalnya, ya, oke, mungkin lagi stres kali ya. Oke, mungkin kayak stres, mumet gitu ya, banyak pikiran, atau sakit kepala atau apapun itu. Ya, sebaiknya kita meditasi atau resting. Hmm, sebaiknya udah resting ya. Oke, kalau sebaiknya, kalau bisa di, di kita meditasi, kita bisa meditasi, dan kita mengambil pikiran mumet ini sebagai objek meditasi, of course itu sangat baik, ya. Jadi apalagi saat kita mumet, ya stres banget. Dan menurut saya, kalau saya pribadi itu sangat efektif sekali saat kita meditasi saat mumet. Karena saya sudah coba saat ada masalah di pikiran saya dan saya coba apa ya keluar, saya coba mungkin buka sosial media yang seperti tadi. Eh, itu biasanya tidak tidak selalu efektif. Dan dan pengalaman saya paling efektif adalah kita mencoba untuk meditasi rasa mumet itu gitu ya. Dan kalau kamu bisa lakukannya dan kamu bisa gunakan itu sebagai objek meditasi, itu sangatlah baik. Apakah itu akan gampang atau enak? Kemungkinan nggak begitu ya, karena rasanya pasti unpleasant gitu. Tapi nggak apa-apa, kita punya niat bahwa oke, ini saya mau menjadikan objek meditasi saya gitu. How nice ya. Makanya saya suka mengirim Boch itu dia selalu bilang how nice, selalu positif. Oh, how nice. Ini objek meditasi yang seru nih. Saya akan gunakannya sebagai bantuan objek meditasi saya. So you can do that kalau misalnya rasa mumet itu. Pertama, saya menyarankan untuk gunakanlah sebagai objek meditasi. Lalu kedua, kalau misalnya anda sudah coba dan itu sudah malah tidak membaik dan ya lebih baik kalau begitu resting saja ya tidak apa-apa. Atau Anda bisa gunakan objek meditasi yang lain. Ya, Anda bisa menggunakan seperti yang tadi counting breath ya. Counting breath 1 sampai 7. Anda bisa melakukan hal itu atau suara atau apapun itu. Ya, jadi pertama kita coba dulu untuk menyadari eh, yang masalah ini ya karena di Joy Living Level 1 kita belajar masalah itu kita bisa mentransformasi gitu kita mentransformasinya dengan kesadaran jadi sebagai racun sebagai obat ya obat penawar ya poison become medicine gitu jadi pertama itu dulu yang dilakukan ya kita coba mengamati dan menjadikan objek meditasi lalu jika tidak bisa gantilah objek ya objek meditasi lain mungkin nafas atau suara atau sensasi badan seperti itu ya nanti kalau misalnya dua itu tidak oke ya Anda boleh coba resting nanti balik lagi gitu ya mungkin mungkin itu yang bisa dicoba bagaimana apakah menjawab pertanyaannya oke mungkin ada tambahan dari Ko Gunawan tentang Hmm, hal ini nggak ada sih. Udah, udah masuk. oke thank you Ko oke Oke, ada lagi? Ya, sudah. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, ini juga sudah jam 8 lewat sedikit. Terima kasih semuanya. Saya balikin lagi ke Kogunawan Terima untuk menutup kasih. sesi malam ini. Kita akan baca dedikasi penutupan dulu ya, sebelum kita akhiri sesinya. Oke, Oke, eh, terima kasih ya Bro Antoni. Menarik sekali ya, nggak terasa udah 1 jam ya. Oke, kita sebelum tutup seperti biasa kita akan membacakan aspirasi penutup sebanyak 1 kali.
Melalui kekuatan dari praktik berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir malam ini, menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi di latihan selanjutnya ya. Selamat malam semuanya, selamat malam Anthony. Malam, thank you Kogun, thank you semua. Good night.